Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu nikmat yang teragung salah satunya adalah kita diberikan kesehatan, bukan sekedar sehat bahkan afiat. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang doa, maka beliau menyatakan sallallahu al-afiyah. Mohonlah kalian kepada Allah agar Allah memberikan afiat, karena tidak ada nikmat yang besar sebanding dengan afiat. Insyaallah. Kita memiliki mata normal, sehat, namun belum tentu afiat. Namun ketika diberikan afiat, maka nikmat mata ini akan kita gunakan dalam rangka memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat keagungan Allah yang ada di alam, yang dengannya semakin bertambah pula keimanan kita. Allah memberikan panca indera yang lainnya dalam keadaan sehat dan normal, yang kemudian jika diberikan afiat, maka semuanya akan digunakan dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat tersebut. Ayo hadirun hafizakumullah, kita juga berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita telah mengikuti sunnahnya. Di dunia kita bersama para pengikutnya. Di dunia kita mencintainya dan berusaha untuk menyebarkan pula ajarannya. Maka mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diperkumpulkan, akan dibersamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan seputar interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam manusia. Maka di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang terjerumus dalam dosa ataupun kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Generasi sahabat itu Bapak sekalian, minimal mereka memiliki 5 karakter. Yang pertama, mereka senantiasa berjamaah. Mereka tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Mereka tidak pernah mengedepankan ego pribadi. Mereka berjamaah. Kemudian juga mereka itu senantiasa sholat berjamaah. Jadi selain hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, bersosialisasi dan juga yang lainnya, mereka juga menjaga sholat berjamaah. Mereka paham bahwa sebaik-baik amalan di sisi Allah setelah syahadat adalah sholat. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada manusia secara umum, jagalah oleh kalian sholat, karena siapa yang menjaga sholat, Allah akan menjaganya. Bapak sekalian, kita ingin dijaga oleh Allah, maka jaga salah satu aturannya, salah satu syariatnya, yaitu sholat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian siapa yang tidak menjaga sholat, maka berarti terhadap yang lainnya dia pasti akan lebih menyia-nyiakannya. Dan nanti pada hari kiamat, Bapak sekalian, orang yang menyia-nyiakan sholat, kata Rasul, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Rasulullah SAW menyebut 4 kriteria orang ini. Jadi siapa yang melalaikan sholat dikumpulkan dengan Fir'aun. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh
ya, dengan alasan jabatan, maka di akhirat ketemu tuh sama yang punya jabatan di dunia, Fir'aun namanya. Yang kedua, terkadang pula manusia melalaikan sholat itu dengan alasan sebagai menteri. Haman itu adalah menterinya Fir'aun, kumpul deh sama dia nanti di hari kiamat. Yang ketiga, Bapak sekalian, Qarun. Maka orang yang melalaikan sholat dengan alasan menghitung-hitung harta, ya kemudian juga karena kekayaan dan dunia yang dimilikinya, juga akan dikumpulkan dengan Qarun. Dan yang keempat, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini, Bapak sekalian, bisnismen ulung, saudagar kaya gitu ya. Jadi kalau dia berdagang, kalau dia berbisnis, berhasil mendapatkan banyak sekali keuntungan. Namun sayang tidak beriman. Di antara manusia Bapak sekalian, kalau melalaikan sholat dengan alasan jual beli, kumpul bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah minzalik. Ini ya, jadi karakter para sahabat yang kedua, mereka senantiasa menjaga sholat berjamaah. Yang ketiga, para sahabat itu, Bapak sekalian, senantiasa menjaga qiyamul lail. Jadi kalau di siang hari mereka bekerja mencari nafkah, banting tulang, dia peras keringat untuk kebaikan diri, keluarga dan juga masyarakatnya, maka di malam hari mereka menjadi seorang ahli ibadah yang tidak ada yang menandinginya. Masya Allah. Sebagai contoh, Umar bin Khattab ketika setelah diangkat menjadi Amirul Mukminin sebagai khalifah yang kedua penggantinya Abu Bakar As-Siddiq, di siang hari beliau bekerja untuk masyarakatnya, mengurus urusan negara. Di malam hari beliau beribadah. Ya, walaupun juga beliau membagi waktu, sebagiannya juga untuk keluarga. Maka ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau orang yang sangat sibuk dan lelah di siang hari karena mengurus urusan masyarakat dan negara ini? Lalu kenapa di malam hari engkau masih saja beribadah, memaksimalkan waktu dengan menjalankan beragam ketaatan? Kata Umar bin Khattab, kalau saya tidur di siang hari, saya melalaikan hak rakyat saya. Kalau saya tidur di malam hari, melalaikan hak diri saya. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Walaupun tetap ya beliau ada istirahatnya tentunya. Jadi kuhafizahumullah. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa para sahabat menjadi generasi terbaik salah satunya karena menjaga qiyamul lail. Yang keempat, mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga tilawatul Quran. Ada di antara mereka setiap 3 hari khatam Quran. Ada di antara mereka setiap 7 hari khatam Quran. Dan paling minim di antara mereka khatam Al-Quran setiap 40 hari sekali. Jadi kalau udah lebih dari itu sangat jarang di antara mereka. Mereka itu minimal lah tiap bulan itu khatam. Dan yang paling bagus tadi tiap 3 hari khatam Al-Quran. Seperti Bapak sekalian, murid daripada sahabat ya, ada Qatadah namanya, muridnya Ibnu Abbas. Jadi muridnya saja menyatakan saya selalu menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Lalu bagaimana dengan Ibnu Abbas Bapak sekalian sebagai gurunya? Alhamdulillah. Maka ini yang keempat, karakter para sahabat senantiasa menjaga untuk membaca Al-Quran ini. Kita membaca Quran bukan hanya pada bulan diturunkannya Al-Quran itu bulan Ramadan, tapi terus dimotivasi dan diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, ya setiap waktu. Yang kelima, karakter para sahabat itu Bapak sekalian, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh dalam menerapkan syariat Allah. Mereka senantiasa memaksimalkan potensi yang ada demi kebaikan agamanya. Kalau punya ilmu, maka ilmunya untuk memajukan agamanya. Kalau dia punya harta, hartanya pun adalah digunakan di jalan agamanya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia punya tenaga, tenaganya pun digunakan untuk memperjuangkan agamanya. Masya Allah. Jadi mereka adalah generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat juga adalah generasi yang paling mengagungkan syariat Allah. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Sampai disebutkan kata Imam Syafi'i, Araquhum quluban. Jadi mereka itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Wa a'maquhum ilma, paling mendalam ilmunya. Termasuk paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah orang dan generasi yang paling jauh dari berbuat maksiat kepada Allah. Namun alhamdulillah, manusia tetaplah manusia. Sumiyal insanu insanan limislihi. Manusia dinamakan insan itu karena memiliki sifat lupa. Dan kata Rasulullah SAW juga, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dan orang yang paling baik dari mereka yang pernah terjerumus dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka tidak terkecuali Bapak sekalian, sebagian di antara para sahabat pun ada yang tergelincir dalam kekeliruan dan dosa. Ada yang digelincirkan oleh setan sehingga mengikuti hawa nafsunya. Namun bedanya generasi sahabat dengan generasi-generasi setelahnya juga Bapak sekalian, ketika mereka tergelincir dalam dosa, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan merupakan celaan bagi mereka yang terjerumus ke dalam dosa, namun merupakan celaan adalah bagi siapa yang terus berada dalam hubungan dosa. Rasulullah SAW juga menyatakan, seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan mendatangkan satu generasi yang melakukan dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, Allah pun kemudian mengampuni mereka. Jadi Bapak sekalian, saya ulangi, bukanlah sebuah celaan ketika seseorang terjerumus dalam dosa dan kemudian dia bertaubat, namun celaan adalah bagi mereka yang senantiasa berada dalam hubungan dosa. Dia tidak mau meninggalkannya, tidak bertaubat darinya. Alhamdulillah. Ingat bahwasanya kita sebagai seorang muslim setiap harinya menghadapi 5 tantangan Bapak sekalian. Yang pertama, setan yang selalu menyesatkan. Setan akan mendatangi kita dari depan. Dari depan ini apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah akhirat. Maka setan akan menjauhkan kita dari akhirat, menghalang-halangi kita dari akhirat. Setan akan datang dari sebelah kanan. Kanan itu adalah simbol kebaikan. Maka setan akan memperlambat manusia mengerjakan kebaikan. Bapak-bapak bangun jam 2 contohnya, setan akan membisikkan baru jam 2, tidur dulu deh 5 menit. Akhirnya tidur bangun-bangun subuh. Itulah setan Bapak sekalian. Ketika mau sedekah, jangan yang gede-gede sedekahnya gitu. Berikan aja yang sangat menakutkan. Kalau dulu tuh yang bawa pedang gitu yang dikasih. Ya, kalau yang pakai peci hitam itu kan sayang katanya. Atau dulu juga yang dikasih itu yang bergelantungan di pohon gambarnya 500 rupiah gitu ya. Kalau yang 100.000 sayang. Setan selalu membisikkan. Kalau mau infak dibisikin kefakiran. Nanti kamu fakir, keluargamu sangat membutuhkan dan sebagainya. Jadi yang setan datang dari sebelah kanan malah memperlambat kita dari kebaikan. Setan datang dari sebelah kiri dengan menghiasi dosa-dosa dan kemaksiatan. Zina adalah perbuatan dosa dan sangat dikecam oleh Allah. Namun setan menjadikannya indah.
Bahkan tidak sedikit dari setan kalangan manusia memperindah bahasa untuk perbuatan ini. Kalau contohnya dalam Islam disebut sebagai zina, maka ada di antara manusia yang menyebutnya sebagai apa dengan kata lain selain zina ya. Apa Pak? Ya ibarat mencuri contohnya ataupun juga merampok itu kan kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang itu buruk. Mencuri ya. Akhirnya diganti dengan korupsi. Jadi kalau korupsi itu seakan-akan indah, seakan-akan mulia. Buktinya yang melakukannya bukan orang-orang biasa. Jadi ada beberapa banyak pergeseran kalimat barangkali itu. Yang sebenarnya tujuan mereka adalah memperindah dosa. Alhamdulillah. Kemudian setan akan datang dari belakang Bapak sekalian. Dari belakang ini adalah dunia. Dunia setiap harinya kita tinggalkan. Sering saya sampaikan Bapak sekalian, di antara hadirin ada yang berusia 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, dan bahkan mungkin ada yang sudah 80 tahun. Ingat Bapak sekalian, 80 tahun dunia sudah kita tinggalkan. Di belakang dunia itu. Kalau ada yang 30 tahun dunia sudah kita tinggalkan Bapak sekalian. Namun ternyata syaitan menghiasi dunia. Kalau diibaratkan itu, mohon maaf ini ada yang mengibaratkan nenek-nenek yang sudah sangat keriput, tapi dia berdandan sangat elok itu. Entah itu operasi plastik atau apa. Orang-orang terpedaya dengan yang ternyata dia sudah sangat tua. Jadi dunia ini sudah tua Bapak sekalian, tapi kenapa masih dikejar? Itu kerjaannya setan, dihiasi dunia ini. Dan setan tidak pernah datang kepada kita dari atas, karena dari atas turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak sekalian, kalau kita diserang oleh setan dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, ada satu pintu yang senantiasa terbuka dan tidak akan pernah tertutup selama kita memohon kepada Allah. Itu adalah rahmat Allah. Nah kemudian yang kedua, rintangan yang selalu kita hadapi setiap harinya adalah orang-orang kafir yang senantiasa memerangi. Jadi yang pertama adalah setan yang menyesatkan, yang kedua adalah orang kafir yang memerangi. Mereka itu hampir-hampir tidak bisa tidur Bapak sekalian memikirkan cara bagaimana menjauhkan kita dari agama. Bapak sekalian, ini saya sedikit keluar dari pembahasan. Bagaimana kesungguhan orang-orang kafir dalam mencari dunia, dan ternyata nanti dunianya itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin tentunya. Ini wakil. Nah, saya kasih contoh, ada seorang yang sangat kaya raya di atas muka bumi ini, dan saat ini juga orang yang masih hidup. Ternyata dia menyatakan dalam satu minggu, dalam satu pekan, 7 hari, saya hanya tidur 10 jam. Coba Bapak sekalian, dalam satu minggu, satu pekan, atau 7 hari, dia hanya tidur 10 jam. Kira-kira dalam sehari berapa jam tidur? 1,5 jam. Bapak-bapak sehari tidur berapa jam? 10? Masya Allah. 8 jam. 8 jam itu dari jam berapa? Dari jam berapa? Kalau dari jam 12 malam berarti sampai jam subuhnya kelewatan gitu ya. Oke, anggaplah 8 jam. Ada juga yang terbiasa tidur siang Bapak sekalian. Mungkin ditambah dengan tidur siang udah berapa jam. Nah, ini orang kafir yang mana dia berusaha untuk mendapatkan dunia, dan setelah dapat dunia ternyata digunakan untuk memerangi Allah, itu tidurnya dalam satu pekan 7 jam. Alhamdulillah, berarti sebagai motivasi bagi kita sebagai seorang muslim yang berada di jalan yang hak, kurangi tidur. Kalau kita tidur dalam satu hari tadi 8 jam, dikali setahun saja udah berapa? 8 dikali
30 udah berapa ini? Dapat naik 240 jam dalam 1 bulan. Dikali 12 berapa? Dalam setahun 4 bulan, Bapak sekalian. Jadi kalau ada 12 bulan dalam setahun, 4 bulannya tidur, 8 bulannya dikurangi makan, minum, belum lagi nongkrong, belum lagi ke kamar mandi, belum lagi yang lainnya. Berarti hidup kita berapa menit dalam sebulan? Ini sebagai muhasabah bagi kita. Jadi kembali lagi bahwa yang merintangi kita setiap harinya yang kedua adalah orang kafir yang senantiasa memerangi. Yang ketiga Bapak sekalian, orang munafik yang membenci. Pakaiannya sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama, bahkan bisa jadi satu masjid yang sama. Namun ternyata mereka adalah duri dalam daging, ya, musuh dalam selimut. Alhamdulillah. Itu dulu banyak di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang pun. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, jadi syaitan yang menyesatkan, orang kafir yang memerangi, munafik yang membenci. Yang keempat, hawa nafsu yang merintangi. Mau sholat, kata hawa nafsu boleh deh, tapi jangan panjang-panjang. Akhirnya bacaannya dipercepat, gerakannya tidak tumaknina, hawa nafsu lah. Dan yang kelima Bapak sekalian, ada orang muslim tapi ini yang kelima, sama-sama Islamnya tapi iri. Maka Allah hindari sifat iri, hindari suka iri dengki lah terhadap sesama. Ya Bapak sekalian, karena Rasulullah SAW menyatakan ia wal hasad, jauhi oleh kalian sifat iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi sebanyak apapun kebaikan kita, kalau masih memiliki sifat iri dengki terhadap sesama, kebaikan kita terkikis. Nah, jadi ketika para sahabat radhiyallahu anhum ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu memerintahkan para sahabat jika terjerumus ke dalam dosa agar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi bukan biar Rasul yang memaafkan, bukan. Mungkin ada ya di antara manusia datang ke satu tempat, Pak, saya pernah melakukan dosa, tebusannya apa? 1 juta. Ya, enggak, kalau kepada Rasul tidak. Sampai Bapak sekalian ada seorang syekh, beliau bercerita. Jadi beliau di salah satu agama dia bilang ke pemeluk agamanya lah. Saya mau membeli kapling di surga ini. Oh iya silakan, kapling di surga harganya sekian. Banyak yang beli itu Bapak sekalian. Akhirnya dia datang kepada ininya tadi, pimpinan agamanya tadi. Kemudian dia bilang, Pak, saya mau membeli kapling di neraka. Loh, selama ini nggak ada yang jual gitu ya. Tapi kata dia, ya boleh deh kalau kamu mau beli. Akhirnya dibeli berapa harganya sekian. Saya beli semuanya. Setelah dibeli semuanya, ya kata dia, Pak, semenjak saat ini karena neraka sudah saya beli, tidak boleh ada yang beli surga. Loh kenapa? Neraka sudah saya beli, nggak boleh ada yang masuk. Kata dia, nggak ada yang boleh masuk ke dia. Karena sudah dibeli semua. Jadi semua yang sudah dijamin ke surga katanya gitu. Itu bukan agama Islam Bapak sekalian. Jadi agama Islam itu ketika sahabat yang melakukan dosa disuruh datang kepada Rasul, bukan agar Rasul memaafkan mereka, tapi agar Rasul memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Silakan dibuka surat An-Nisa 64. An-Nisa 64. Yang sudah dapat boleh minta tolong dibaca. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka telah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi seandainya mereka menzalimi diri mereka, zalim di sini artinya adalah melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Zalim sebagaimana kita tahu ada tiga: satu zalim kepada diri sendiri, dua zalim kepada sesama, tiga zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah syirik, zalim kepada sesama melakukan perbuatan dosa yang kaitannya dengan manusia, mencuri, berzina, kemudian apa lagi itu, gosok, ya, merampas harta orang. Jadi merampas gosok itu kalau bahasa sekarang gusur lah gitu, gosok. Ya, kemudian juga tanpa ada penggantian dan sebagainya. Kemudian juga kalau zalim kepada diri sendiri, nah itulah kemaksiatan yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah, melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan. Nah, ketika mereka melakukan kezaliman ini, mereka datang kepadamu, mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun bagi mereka. Masya Allah. Engkau akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika mendapati hamba-Nya kembali kepada Allah. Lallahu asyaddu farahan, kata Rasul. Allah itu lebih bahagia bitaubati rajul ataupun bitaubati abdihi, ya, dengan taubat seseorang ketika dia melakukan dosa, daripada bahagianya seorang manusia ketika dia mengadakan perjalanan panjang di atas padang pasir yang gersang. Dia istirahat di bawah pohon dengan kendaraan dan bekalnya. Ketika bangun ya dari istirahatnya tersebut, ternyata kendaraan dan semua perbekalannya hilang. Akhirnya dia berputus asa dan menunggu kematian, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Padang pasir yang begitu panjang, begitu luas, yang mungkin saja akan membinasakannya. Dia jauh dari orang yang akan memberikan pertolongan. Akhirnya dia pun istirahat yang kedua kalinya, menunggu kematian. Dia bangkit lagi dari tidurnya, ternyata unta dan perbekalannya ada. Dia segera merangkulnya, dia segera mengambilnya, memegangnya, karena bahagianya dia menyatakan, "Ya Tuhanku, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Jadi salah dalam berucap karena bahagianya. Jadi kalau sekarang bapak-bapak ada yang menyatakan, "Wahai Tuhanku, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu," kufur nggak orang ini? Kufur bapak sekalian, keluar dari Islam. Tapi orang itu karena bahagianya salah dalam berucap. Tidak apa-apa, Allah lebih senang daripada orang tersebut. Karena itu bapak sekalian, siapapun yang pernah terjerumus ke dalam dosa, jangan berputus asa. Kembalilah kepada Allah, karena Allah membuka pintu taubat di siang hari bagi mereka yang berdosa di malam hari, membuka pintu taubat di malam hari bagi siapa yang berdosa di siang hari, ya. Kemudian juga pintu taubat akan terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, atau juga sampai seseorang Syakaratul Maut.
Bagaimana interaksi Rasul dengan para sahabat yang melakukan dosa? Yang pertama, Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut terhadap mereka. Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka, mendahulukan sifat kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan keburukan kemaksiatan tersebut. Sebagai contoh, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bizina, izinkan saya untuk berzina. Pemuda, Bapak sekalian. Jadi terang-terangan laki-laki ini, ya Rasulullah, berikan izin kepada saya untuk berzina. Apakah Rasul marah pada waktu itu? Tidak langsung marah. Para sahabat yang hadir langsung menoleh kepada laki-laki itu, mencelanya. Berani-beraninya mungkin ya kalau kita bilang, kok kamu bilang kepada Rasul seperti itu? Gak punya adab, gak punya malu. Mungkin dibilang kayak gitu Bapak sekalian. Tapi Rasul SAW tidak marah. Kata Rasulullah, cukup, kalian jangan mencelanya, kalian jangan mencercanya. Berhenti gitu ya. Dekatkan pemuda itu kepada saya, biar tidak teriak-teriak kalau berbicara. Mari dekatkannya. Setelah didekatkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya secara pelan kepada laki-laki itu, pada pemuda itu, atuhibbuhu li ummika? Hai pemuda, mau nggak kalau perzinahan itu ternyata terjadi kepada ibumu? Jadi bagaimana kalau ada seseorang berzina dengan ibumu? Kamu suka? Kata pemuda itu, engkau menjadi tebusannya ya Rasul. Saya tidak suka. Gitu. Ja'alanillahu fida, katanya. Jadi semoga Allah menjadikan sebagai tebusannya. Bapaknya enggak mau ya Rasulullah. Sebagai seorang anak tentu tidak setuju ibunya berzina dengan orang. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Manusia yang lain pun sama, tidak mau ibunya dizinai orang-orang lain. Rasul bertanya lagi, apa tuhibbu li binatika? Apakah kamu ingin anakmu yang perempuan dizinai orang? Ya tidak mau ya Rasulullah. Semoga Allah ya menjadikanku sebagai tebusan. Ya, jadi maksudnya jadi mohon maaf tadi keliru. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah anak saya berzina. Oke, begitu juga manusia tidak mau anaknya dizinai. Apakah kamu suka ada orang yang berzina dengan saudari perempuan? Maka beliau juga menyatakan, tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusannya. Begitu juga manusia tidak suka, tidak ingin saudarinya berzina ataupun dizinai orang. Apakah kamu ingin hal tersebut terjadi terhadap bibimu? Dia menyatakan, tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusannya. Begitu juga manusia tidak ingin bibinya itu juga dizinai orang. Apakah kamu ingin terjadi kepada bibi dari jalur ibumu? Kalau tadi bibi dari jalur ayahmu, sekarang dari bibi dari jalur ibumu. Tidak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Maka kata Rasul, begitu pula manusia tidak suka bibi dari jalur ibunya dizinai orang. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada laki-laki tersebut sambil mendoakan, Allahumma ighfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, kemudian jaga kemuliaan ataupun jaga kemaluannya. Ya, sucikan kemaluannya. 3 doa dari Rasul sambil memegang dadanya. Kemudian setelah itu pemuda ini sama sekali tidak ingin berzina. Masya Allah. Bahkan beliau dalam riwayatnya ada yang menyatakan, tidak ada perbuatan yang paling aku cinta sebelum ketemu dengan Rasul kecuali zina. Tapi setelah didoakan oleh Rasul, tidak
tidak ada perbuatan yang paling aku benci kecuali zina. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya, tidak mencercanya itu, tapi ngajak dialog. Apakah kamu suka seperti ini, tidak suka? Begitulah manusia. Dan yang selanjutnya juga beliau mengakhirinya dengan doa. Maka kita Bapak sekalian, perbanyak doa buat saudara-saudara kita, buat anak-anak kita. Anak-anak kita kalau pamit, contohnya mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau berangkat bekerja, doakan semoga Allah menjagamu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu dan sebagainya. Doakan Bapak sekalian. Doa itu lebih berharga bagi anak daripada selembar uang. Walaupun perlu uang juga, ya kasih uang untuk bekal mereka, kasih doa juga Bapak sekalian. Itu yang pertama ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan logika, salah satunya menggunakan nasihat. Jika logikanya ataupun jika otaknya lurus Bapak sekalian, ditambah dengan rasa takut kepada Allah, maka ini akan menjadi benteng terkuat yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan dosa. Akalnya sehat, jasadnya kuat, ditambah dengan rasa takut kepada Allah, maka itu akan menghalangi dia dari kemaksiatan. Maka benar jika ada pepatah Arab yang menyatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada pada jasad yang sehat. Tinggal ditambah rasa takut kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang jasadnya sehat, ternyata akalnya gak sehat. Dan berapa banyak kata mereka itu ya, orang-orang gila gak pernah sakit. Akalnya padahal gila. Orang-orang gila itu jemur, ya berjemur berapa jam itu ya. Berjalan kaki berapa kilometer kuat, gak sakit, tidur di mana aja gitu. Peluk aja enggak barangkali itu. Tapi ternyata akalnya gila. Kayak Bapak sekalian, mumpung Allah memberikan kepada kita kesehatan akal, kesehatan jasad, maka pupuk dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tadi ya tambahannya adalah karakter Rasul, tidak berkata-kata kasar, tidak berperilaku semena-mena gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 159, dan ini ternyata terdapat juga di dalam kitab Taurat. Mohon dibuka surat Ali Imran 159. Kita dengarkannya bagaimana Allah memberikan sifat terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara sifat Rasul disebutkan dalam ayat ini adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, ataupun sebelumnya fabima rahmatin min Allah linta lahu. Jadi karena rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Ini sifat Rasul, lemah lembut. Seandainya Allah berlaku kasar, keras hati
mati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Masya Allah, maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bersyawaralah mereka dalam berbagai urusannya. Masya Allah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menyatakan bahwa di antara sifat Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, yang pertama, annahu laisa bifadlin. Rasulullah SAW yang akan diutus itu bukan orang yang kasar. Kemudian juga wala ghalil, tidak juga keras hatinya. Wala sakhabun fil aswaq, bukan pula orang yang selalu teriak-teriak di pasar. Bukan pula wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan berlapang dada. Itu sifat Rasul yang akan diutus. Ternyata semuanya ada pada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang yang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Beliau menunjuki mereka kepada amalan soleh yang akan menutupi keburukan, bahkan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ditunjukkan perbuatan yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di antaranya disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, ya Rasulullah, saya mengobati seorang perempuan. Jadi dia seorang tabib, seorang pokoknya dia semacam tabib dia. Kalau sekarang di dokter itu ada seorang pasien datang, ternyata pasiennya perempuan, diobati sama dia, tapi karena dia tergoda sama wanita tersebut, ditambah lagi fi aqsal Madinah, di ujung kota. Wa inni asabtu minha ma duna an amassaha, aku menciumnya, aku memegangnya gitu ya, namun tidak melakukan perzinahan dengan perempuan tersebut. Maka sekarang ini saya, ya Rasulullah, saya siap dihukum ya Rasulullah. Tegakkan gitu ya, kalau memang ada hukuman untuk saya ya Rasulullah. Fardhi fiyya ma syi'ta, silakan tegakkan hukum terhadap diriku sesuai apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah, dan tentu berdasarkan wahyu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mencelanya dan sebagainya, sampai Umar berkata kepada laki-laki itu. Jadi biasa memang kalau Rasul ada di satu tempat, biasanya ada Umar, ada Abu Bakar. Nah di sini Umar berkata, hei laki-laki, Allah telah menutupi dosa-dosamu. Kenapa kamu malah buka ini ya? Ternyata Rasul SAW tidak menjawab pertanyaan daripada laki-laki tadi, dibiarkan begitu saja. Karena tidak dijawab oleh Rasul SAW, maka laki-laki ini pergi, Bapak sekalian, diikuti oleh Rasul SAW. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil dzakirin. Surat Hud ayat 114. Surat Hud 114. Silakan. Ya. Waqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil zakirin. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mendirikan sholat di penghujung dua siang,
dan juga di bagian ujung malam. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Bapak sekalian, ada yang menyatakan nanti waktu-waktu sholat itu semuanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Sholat subuh disebutkan, sholat zuhur disebutkan, sholat asar disebutkan, maghrib disebutkan, isya juga disebutkan. Maka kalau disebut di sini di dua penghujung siang, Bapak sekalian, awal pagi itu adalah subuh, akhir pagi, akhir siang adalah asar. Kemudian di bagian malam memang bisa qiyamul lail, tapi juga bisa sholat isya. Nanti tapi disebutkan dalam ayat lain Bapak sekalian berkaitan dengan waktu-waktu sholat tadi ya. Termasuk contohnya Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di waktu sore dan di waktu pagi. Sore itu asar, pagi itu subuh. Baca zikir pagi dan sore, zikir pagi habis subuh, zikir sore habis asar. Ya, kemudian juga yang lain. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pemuda ini diperintahkan untuk mendirikan sholat, baik sholat wajib ditambah dengan qiyamul lail untuk menghapus dosa-dosa dan kekeliruannya. Dulu pernah saya sampaikan di antara penafsiran yang salah terhadap ayat ini, Bapak sekalian, mereka menyatakan boleh mencium wanita yang bukan mahram dengan syarat nanti malam qiyamul lail. Nah, ini penafsiran yang salah, keliru Bapak sekalian ya, tidak boleh. Jadi jangan mencari-cari pembenaran dari ayat untuk kesalahan yang dilakukan. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk laki-laki tadi atau umum untuk seluruh manusia? Maka Rasulullah SAW menyatakan, bal linnasi. Ayat itu berlaku untuk semua manusia. Kalau melakukan dosa tutup dengan kebaikan, Bapak sekalian. Tapi ingat, bukan menghalalkan dosa. Ya, tapi kalau terjerumus tutup dengan kebaikan. Kemudian juga Bapak sekalian yang juga Allah Subhanahu wa taala, dosa yang diampuni dengan perbuatan-perbuatan baik tadi, kira-kira dosa besar apa dosa kecil? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, Bapak sekalian perlu adanya taubat. Wajib taubat. Taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa kecil seperti tadi melihat suatu tanpa sengaja ternyata tidak diperbolehkan, dia beristighfar, insyaallah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ada sahabat yang terjerumus ke dalam dosa, beliau sangat berhati-hati untuk menegakkan hukum had terhadap dirinya. Jadi tidak langsung rajam, tidak langsung cambuk, jangan tidak. Berhati-hati Rasulullah itu, memastikan terlebih dahulu apakah benar dia melakukannya atau tidak. Apakah orang ini sehat akalnya atau tidak, ini dipastikan dulu. Disebutkan telah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu orang, yang mana mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, tegakkan hukuman atas diriku. Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pertanyaan dari mereka ataupun permohonan dari mereka, beliau menyatakan atau beliau memalingkan terlebih dahulu, gitu ya. Seperti contoh nih dari Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan datang Ma'iz ibn Malik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ma'iz ibn Malik kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, sucikan diri saya, bersihkan diri saya. Kata Rasulullah SAW, wahai, ada apa dengan dirimu, gitu ya? Kenapa kamu bilang seperti itu? Irji', ulang kamu, gitu. Ini kata Rasul, fastaghfirillah wa tub ilaih. Ulanglah kamu, mohon ampun kepada Allah dan bertaubatlah kamu. Orang ini pergi, namun ketika belum jauh datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah sucikan aku. Kata Rasul SAW, diam kamu ya, wahai, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Silakan kamu pulang, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Kemudian laki-laki ini pulang, belum jauh balik lagi, ya Rasulullah sucikan aku. Baru Rasul bertanya, ya setelah beberapa kali datang, ini bertanya lagi, silakan kamu pulang,
Untuk apa? Dalam perbuatan apa kamu ini minta disucikan? Ataupun apa sebab yang mengharuskan kamu harus disucikan? Laki-laki tersebut menyatakan, saya telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepada masyarakatnya, kepada teman-temannya, laki-laki ini gila enggak ya? Kata para sahabat, ya, kata yang lainnya, teman-temannya itu, waras, ya dia enggak gila. Ditanya lagi oleh Rasul, asyarullah, dia mabuk enggak ini? Kata teman-temannya, ya, jadi ada seseorang datang mencium bau mulutnya, dicium bau mulutnya. Enggak ya Rasulullah, itu dia enggak habis minum dan tidak ada bau khamar, gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ma'iz, benar kamu sudah berzina? Ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, kamu mungkin cuma menciumnya, atau kamu hanya sekedar memegangnya, atau kamu hanya sekedar melihatnya? Kata Ma'iz itu, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya ini sudah berzina. Kata Rasulullah SAW, kamu sudah nikah? Ya, saya sudah nikah. Karena sudah jelas semuanya, dia tidak gila, dia tidak mabuk, Bapak sekalian ya, dan dia minta untuk disucikan, maka kemudian diperintahkan untuk dirajam. Dirajam. Dilempari batu, apa sekalian. Dibawa Ma'iz ini ke Baqi'. Bapak-bapak yang pernah umrah atau pernah haji tahu ya, kuburan Baqi' itu. Nah, dibawa sana, apa sekalian. Dan Ma'iz ini tidak diikat pada waktu itu, juga tidak digali lubang untuk dimasukkan dia kemudian dikubur setengahnya itu, kemudian dilempari, enggak. Jadi beliau ini disuruh duduk, disuruh berdiri, ya. Nanti baru kemudian dilempari. Maka kami pun, kata para sahabat, melempari dia dengan tulang, dengan tembikar, dengan potongan-potongan batu, potongan-potongan keramik, pokoknya yang ada di sana dilempari. Begitu batu mengenai kepalanya Ma'iz kesakitan, lari dia. Karena nggak diikat, nggak dikubur kan, lari, dikejar oleh para sahabat Bapak sekalian, dikejar sampai kemudian di daerah Ardul Haram disebutkan di sini ya, beliau lari ya Bapak sekalian, atau dekat dengan sana, dilempari lagi sampai kemudian meninggal di sana. Setelah meninggal dunia, mereka menyebut dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW bahwa Ma'iz itu tadi lari ya Rasulullah, kami kejar itu, kami lempar itu sampai dia meninggal dunia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Hal la taraktuhu, kenapa kalian tidak biarkan aja dia lari? La'allahu ayyatuba fayatuba Allahu alaihi. Semoga dia bertobat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Tapi ternyata kan dikejar oleh para sahabat, dilempari sampai meninggal dunia. Maka pada waktu itu ada sebagian para sahabat yang menyatakan Ma'iz ini karena perbuatan dosanya celaka. Tapi sebagian juga yang menyatakan sungguh dia telah bertobat dengan taubat yang paling mulia ini ya. Dia datang kepada Nabi, dia meletakkan tangannya dan dia memohon kepada Nabi untuk disucikannya dari perbuatan dosa ini. Insyaallah. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, Bapak sekalian, berlalu sekitar 2 atau 3 hari sampai datanglah kepada para sahabat ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam kepada mereka dan ikut duduk bersama para sahabat. Lantas beliau melanjutkan, istaghfiru Ma'iz ibn Malik. Wahai para sahabat sekalian, mohonkan ampun kepada Allah untuk Ma'iz ibn Malik. Qala faqalu, dia perawi hadis mengatakan para sahabat berkata, ghafarallahu li Ma'iz ibn Malik, semoga Allah mengampuni Ma'iz ibn Malik. Rasulullah SAW kemudian bersabda, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atuhum. Dia telah bertaubat kepada Allah, seandainya dibagikan kepada satu umat cukup. Masya Allah. Taubatan nasuha, sampai minta dibersihkan di dunia. Begitu juga Bapak sekalian, nanti ada cerita yang lain yang mirip juga. Seorang wanita
telah berzina datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyatakan, ya Rasulullah, sucikan aku. Kata Rasul, jangan bicara seperti itu, silakan kamu pulang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Terus berbolak-balik seperti Maiz, sampai kemudian perbuatan apa yang harus aku sucikan, ya? Ataupun dari apa kamu ini sehingga minta disucikan? Ternyata dia hamil karena berzina, ya, hamil karena berzina. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya sudah melahirkan, sucikan saya. Kemudian kata Nabi SAW, susui dulu dia. Setelah disusui, dia datang lagi. Menyusui itu kan berarti 2 tahun. Setelah 2 tahun, datang lagi kepada Nabi bawa bayi tadi dengan potongan-potongan kue. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah makan makanan seperti biasa ya. Sucikan saya. Maka setelah itu dibuatlah lubang, lubang kemudian dimasukkan perempuan ke dalamnya, baru kemudian dirajam. Sampai ketika Khalid bin Walid melempari kepalanya dengan batu, ada darah yang mengenai tubuhnya. Dia merasa jijik pada waktu itu, tapi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyatakan, jangan kamu cela ya wanita ini, karena dia sudah bertobat kepada Allah. Dengan taubat, seandainya diberikan kepada penduduk Madinah maka cukup. Sampai di sini dulu mungkin, karena waktunya terbatas, berkaitan dengan interaksi Rasul terhadap beberapa orang yang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Jazakumullah khair. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang berjelas. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah interaksi Rasul dengan perbuatan dosa. Banyak hal yang kita dapatkan, tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Baik, langsung saja 1, 2, 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya terkait sekali dengan masalah dosa ini. Yang saya pikirin itu tentang Rasulullah SAW, bahwa dosa riba itu sama saja menjinai ibu kandung sendiri. Itu dosa yang ringan. Sedangkan pada saat ini banyak sekali orang yang berbuat seperti dengan KPNS, mengadakan tanah atau itu menurut saya riba. Nah, untuk itu bagaimana cara tobatnya masalah riba ini yang begitu besar? Sedangkan riba itu kan bisa setahun, 2 tahun, 15 tahun cicilan PKPS, teman. Nah, itu bagaimana cara kita meninggal riba itu tadi? Ikut ke saya aja lah. Jelaskan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus penolakan yang disampaikan tadi untuk masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu sebenarnya agama ngawur, karena ada contoh dari Rasul. Tapi kenyataannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai dalam para sahabat, Ustaz, begitu kafahnya mereka menjalankan sunnah-sunnah Nabi, Ustaz. Dan mereka kan zaman sahabat itu disebut kaum salaf, Ustaz. Kenapa sekarang itu orang-orang kalau menjalankan sholat atau sholat golongan dari salaf itu dimusuhi orang yang lain gitu, Ustaz? Seolah salaf itu salah gitu, Ustaz. Saya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dan untuk merealisasikan dari surat An-Nisa ayat 64 yang telah disebutkan tadi bahwa kita ditimbulkan banyak dosa. Nah, jadi untuk menghapusnya itu kalau menurut ayat itu adalah datangkan kepada Rasul dan minta ampun kepada Allah di hadapan Rasul, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Bagaimana realisasinya untuk ayat tersebut? Taubat dari riba adalah khawfatan. Memang betul ya, salah satu ancaman bagi para pelaku riba yang paling ringan saja seperti berzina dengan ibu. Mau dibilang zina dengan orang lain saja dosanya besar. Sampai Rasulullah SAW juga menyatakan kan, zina dengan tetangga itu lebih berat dosanya daripada zina dengan yang jauh. Walaupun sama-sama dosa besar. Kenapa dengan tetangga jauh lebih besar? Karena biasanya tetangga itu mereka masih ada hubungan kerabat. Biasanya kalau dulu dia jadi ngumpul, jadi kan dengan kerabat. Kemudian juga tetangga itu kan biasa orang yang paling baik juga dengan kita. Yang pertama kali kita minta tolong kalau ada kejadian kebakaran dan sebagainya itu. Nah itu tetangga, itu suami. Baik ya. Kemudian bagaimana dengan ibu, itu lebih berat. Kau pas sekalian, di akhir zaman memang sampai dinyatakan sampai kita tidak akan bisa, hampir tidak bisa terlepas dari riba itu sampai bisa terkena debunya gitu. Ya, taubatnya Bapak sekalian yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, jika bisa segera diselesaikan dari yang sudah terjerumus dalam apa namanya angsuran-angsuran itu segera diselesaikan, maksudnya jangan sampai kena denda dan sebagainya. Alangkah memang segera diselesaikan. Dan ini juga berarti tuntutan bagi kaum muslimin memiliki semacam baitul mal, sehingga ketika ada keperluan itu lebih baik ke baitul mal yang tidak ada ribanya, tidak ada bunganya, tidak memberatkan. Sampai nanti kalau kita teruskan pembahasan tadi Bapak sekalian, ada hadis Rasul yang menyinggung perbuatan dosa. Beliau menyatakan seandainya taubatnya orang yang meminta disucikan kepada Rasul ini dibagikan kepada para penarik pajak, niscaya Allah akan mengampuninya. Ini menunjukkan penarik pajak juga berdosa. Soal dari Allah alam. Nanti silakan Bapak lebih tanyakan lagi ke bagian fikih, beliau lebih paham insyaallah berkaitan dengan masalah riba ini, masalah bertobat darinya, salah satunya tadi berhenti dia di Allah. Kemudian kalau mendapatkan keuntungan dari riba, jangan diambil Bapak sekalian, semuanya berikan ya, dan semuanya pokoknya jangan sampai termakan oleh kita. Kalau kita bertobat kepada Allah dari masalah riba juga, kita bagi kita adalah hanya modalnya saja, ya, ambil modalnya sudah cukup, tidak lagi berinteraksi dengan urusan riba ini. Karena tadi Allah mengajak perang juga bagi para pelaku riba. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, nanti mohon ditanyakan lagi ya sebagai fikih dan yang lebih di bidangnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan merealisasikan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak sekalian, caranya salah satunya adalah dengan mengetahui itu kan berarti dengan ilmu. Allah bertanya, amlam ya'rifu rasulahu amlahu mungkiru. Jadi apakah karena mereka tidak kenal Rasul sehingga mereka mengingkari? Nah itu Bapak sekalian, banyak orang tidak mendirikan sholat sunnah contohnya, ataupun apa yang dicontohkan oleh Rasul, ternyata bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu.
Berapa pula banyak di antara manusia awalnya membenci sunnah bukan karena dia benar-benar membenci, tapi karena dia tidak tahu kalau itu sunnah. Contoh, ada di antara kaum muslimin benci jenggot. Ternyata setelah dikasih tahu jenggot itu sunnah, akhirnya panjang juga jenggotnya. Kalau saya belum, Pak Imam nih kalau mau ngaji boleh. Bisa Allah lihat itu ya. Jadi minimal punya ilmu dulu. Kemudian yang selanjutnya juga tentu punya keinginan untuk melaksanakan dan merealisasikan sunnah Rasul. Karena percuma kalau sekedar menumpuk-numpuk pengetahuan dan wawasan, tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Dan selanjutnya tentu dengan berdoa, mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik agar kita mampu mengerjakan sunnah. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salaf. Sebenarnya salaf ini yang Allah bagi orang yang mendahului kita kalau secara bahasa. Rasul mengatakan kepada istrinya, nikmas salafu laki ana. Jadi maksudnya sebaik-baik orang yang mendahuluimu adalah saya, kata Rasul kepada istrinya. Nah, berarti orang yang mendahului kita secara bahasa salah. Tapi ketika berada dalam satu istilah tertentu, maka salafus saleh yang dimaksud adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi apa yang berasal dari mereka ya, berdasar tentu karena mereka mengikut Rasul dan mereka juga menjadi generasi termulia, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti orang yang mengikuti tiga generasi ini, Bapak sekalian, mereka adalah generasi yang bisa disebutkan apa itu? Kalau secara bahasa mohon maaf, Salafi. Nah, mohon maaf ini Bapak sekalian. Jadi gini ada Salafi sebenarnya bukan nama golongan. Ya, bukan nama golongan. Kalau ada yang mengklaim Salafi adalah nama golongan, berarti keliru. Kalau bukan golongan dia, bukan Salafi. Yang mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in, yang tentu muaranya adalah mengikuti Rasul, itu Salafi gitu kan. Cuma Allah misalnya karena pergeseran kata-kata, akhirnya seperti milik sebuah golongan saja. Ya Allah. Jadi bapak-bapak kalau mengikut Rasul, ya berdasarkan pemahaman salafus saleh itu, bapak-bapak Salafi semuanya. Dan pesantren-pesantren itu kan banyak tuh al-ma'had as-salafiyah contoh ya, ma'had salafiyah ya, masyaallah. Dan kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika manusia melakukan kezaliman terhadap dirinya, kemudian mereka datang kepadamu ya, mereka memohon ampun kepada Allah dan engkau memohonkan ampun kepada Allah bagi kesalahan mereka, niscaya engkau akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini ayat ini khusus untuk sahabat. Datang kepada Rasul agar Rasul memohonkan ampun kepada Allah khusus di zaman sahabat. Di zaman Rasul masih hidup. Adapun ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Rasul sudah meninggal dunia. Jazakallahu khair. Kalau terhadap Rasul saja seperti itu, lalu bagaimana dengan kuburan-kuburan orang soleh yang lainnya? Karena ada sebagian orang yang mengatakan kami mendatangi si fulan biar lebih mendekatkan kami kepada Allah. Enggak, langsung saja kepada Allah mohon ampunnya. Ya Bapak sekalian. Jazakallahu khair. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan pembahasan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajaran pada kita. Sekali lagi mudah-mudahan ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan untuk berjumpa lagi insyaallah dalam Ustaz Imam Sujoko. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita ini. Dan marilah kali kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi